Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir kita menyelesaikan babul luqatah, bab tentang barang temuan. Ada istilah para ulama, luqatah ada laqit. Apa beda luqatah dan laqit? Mas Ghani. Selain orang, kalau laqit untuk orang. Kalau misalnya nemu anak kecil atau orang, itu gimana, Mas? Apa yang harus dilakukan? Apa? Lapor polisi atau langsung dibawa pulang saja? Gimana Ahmad? Dipelihara dulu apa intinya diamankan dulu. diamankan dulu. Kemudian bisa menghubungi pihak terkait yang merasa kehilangan anak tersebut atau minta bantuan dari pihak yang berwajib. Ya, jadi itu. Artinya jangan terus dibiarkan. Jangan biarkan ditinggal lapor, anaknya ditinggal. Nah, nanti keburu jalan jauh malah tersesat dan lain sebagainya. Hukumnya apa? Seperti ini hukumnya apa kemarin? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau seandainya nggak ada yang mau mungut, siapa yang wajib? Yang menemukan itu. Terus kalau yang menemukan tidak mampu untuk menanggung nafkahnya, lalu untuk keluarganya saja masih kekurangan, siapa yang berhak menanggung? Bisa diambilkan dari baitul mal. Nek baitul malnya kentekan, ya, maka orang di sekitarnya yang mengetahuinya itu wajib untuk membantu menanggung biaya kehidupan sehari-harinya. Gitu. Ya, itu tentang masalah luqatah. Kemudian bab yang baru di halaman 57, babul musabaqati wal mughalabati. Bab tentang perlombaan dan pertandingan. Ya, perlombaan dan pertandingan. Musabaqah itu biasanya untuk adu kecepatan. Kalau mughalabah itu biasanya untuk adu kekuatan. Contohnya apa mughalabah? Adu kekuatan itu ya gulat. Ya, itu adu kekuatan. Kalau MMA itu masuk awal ya. Kekuatan. Adu kekuatan ya. Jadi musabaqah itu biasanya apa? Adu kecepatan dan ketepatan gitu kan. Kalau mughalabah itu adu kekuatan. Tolong dibaca Ali. Salah satu anwa'in. Kenapa
Kenapa anwa'in? Mudhafun ilaih ya. Bil iwad iwadin وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام wasihan ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير narji ثلاثة al-madhkurati المذكورة وبغير النذر nardi وبغير النذر syatranji syatranji ونحوهما fatahrumu mutlaqan مطلقا وهو نوع ثالث بحديث لا سبب إلا في khuffin خف أو حافل أو naslin نصر رواه أحمد والثلاثة وأما ما سواها فإنها لا خلق في القمار ya limar maisiri والميسر ya. Babul musabaqah wal mughalabah. Bab tentang apa? Tentang perlombaan dan pertandingan. Kata ma'alif di sini wahya salah satu anwa. Dia terbagi menjadi 3. Macam pertama nau'un yajuzu bi iwadin wa ghairihi. Yang pertama adalah jenis perlombaan yang boleh diberi iwat, hadiah atau imbalan. Wa ghairi atau yang lainnya. Apa maksud yang lainnya? Lainnya itu bisa dengan taruhan. Ya. Apa bedanya iwat dan ghairi? Iwat itu datang dari pihak lain. Ya, diberi oleh siapa? Panitia menyelenggarakan perlombaan. Peserta yang dapat gratis. Terus yang menang dapat hadiah atau imbalan. Biasanya namanya iwat. Ya kan? Nah, maksudnya yang lainnya contohnya misalnya apa? Ngikuti perlombaan tapi bayar, misalnya apa? Lomba apa? Mana misalnya ya. Kemudian setiap peserta bayar 100.000. Nah, kemudian nanti dari biaya atau pendaftaran itu digunakan untuk hadiah. Itu kan namanya apa? Taruhan kan? Iya enggak? Bertaruh namanya. Atau misalnya ada 2 orang, ayo kita balapan. Yang menang nanti traktir, yang menang ditraktir. Yang kalah traktir. Ya dah? Itu namanya kan hadiahnya dari peserta. Kan itu taruhan kayak gitu ya. Maka seperti itu tidak mengapa. Untuk apa? Untuk jenis yang pertama ini. Jadi jenis perlombaan yang boleh diberi imbalan ya, bisa dari pihak lain atau bisa diambilkan dari peserta lomba. Itu maksudnya wa ghairihi seperti itu. Wa hiya musabaqatul khayli wal ibli was-siham, yaitu perlombaan menunggang kuda, ya, balapan onta dan memanah. Ya, balapan onta dan memanah. Ya.
Para ulama menjelaskan di antara Syekh Jibril dalam syarahnya, dalam syarah Manhajus Salikin ini, di antara hikmahnya kenapa kok boleh diberi iwat atau imbalan, karena 3 macam perlombaan ini sangat bermanfaat ya untuk kepentingan kaum muslimin di dalam jihad fisabilillah. Sehingga para ulama kebanyakan mengkiaskan untuk cabang perlombaan lain boleh asal manfaat ya, seperti ini. Karena ada yang membatasi pokoknya yang boleh diperlombakan dan boleh diberi imbalan hanya 3 ini, selainnya nggak boleh. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang mengkiaskan bahwasanya boleh. Nah, selain ini, yang penting apa? Tujuannya memang untuk menguatkan dan persiapan untuk maslahat kaum muslimin. Maka perlombaan-perlombaan seperti itu boleh diberi imbalan dari pihak lain ataupun dari pesertanya. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, wanau'un yajuzu, dan jenis yang kedua adalah jenis perlombaan yang boleh dilakukan bila iwadin, tapi nggak boleh diberi imbalan. Boleh dilakukan tapi nggak boleh diberi imbalan. Nau'un yajuzu bila iwadin, boleh dilakukan tapi nggak boleh diberi imbalan. Wala yajuzu bi iwadin, dan tidak boleh kalau diberi imbalan. Kalau diberi hadiah nggak boleh. Apa maksudnya? Ya. Boleh. Yang pertama tadi kan boleh. Ya. Jenis perlombaan yang boleh dilakukan, diberi imbalan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Mutlak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ini boleh dengan syarat apa? Tidak boleh dikasih hadiah. Nah, dikasih malah nggak boleh diadakan perlombaan itu. Paham? Jadi yang pertama itu apa? Jenis perlombaan yang mutlak boleh, diberi hadiah monggo, juga nggak apa-apa. Boleh? Nggak paham? Yang kedua, ini jenis perlombaan yang hanya boleh dilakukan tanpa hadiah. Kalau diberi hadiah nggak boleh. Ya, kalau diberi hadiah tidak boleh. Apa itu? Ya selain 3 itu. Perlombaan selain 3 itu dan tidak ada unsur yang haram. Ya, itu yang kedua. Jadi tidak ada unsur haram ya, dan selain dari 3 itu. Maka tidak boleh apa itu? Dikasih upah atau hadiah. Maka di sini Syekh Sa'di berpendapat bahwasanya apa? Selain 3 ini tidak boleh. Ya kan? Syekh Sa'di termasuk yang berpendapat selain 3 ini tidak boleh diberi hadiah. Saya balapan lari. Tidak boleh diberi hadiah. Karena apa? Nasnya dibatasi 3. Ya kan? Nanti balapan lari boleh, tapi jangan pakai hadiah. Misalnya, ayo balapan cepet-cepetan, ya kan? Walaupun dari panitia atau dari yang lainnya, tidak boleh. Itu menurut beliau, ya kan? Menurut beliau tidak boleh. Ya. Adapun mayoritas ulama mengatakan boleh dengan kias tadi, ya, dengan kias. Jadi selama perlombaan itu memang tujuannya seperti ini tadi, al-khail, ibil, was siham ini tadi. Misalnya apa? Nembak, ya kan? Termasuk lari itu kan melatih fisik. Orang perang kan butuh lari, jadi butuh kekuatan badan. Ya, maka untuk yang tujuannya kekuatan, melatih kekuatan fisik, ya kan? Maka itu diperbolehkan. Sehingga dari sini ada yang bermudah-mudahan. Apa bermudah-mudahan? Nah, semua cabang olahraga itu kan
untuk apa? Melatih fisik. Ya kan? Kecuali apa? Catur nanti kan catur di Sikim Mobile Legend. Mobile Legend ya kan. Game ya. Ya. Itu. Tapi kalau untuk permainan yang sifatnya lahgun itu tidak ada manfaatnya ya. Tidak untuk kekuatan fisik. Dan kira-kira nek perang itu radinggu. Perang itu radinggu. Gak mungkin ada kan belajar kan juga pelatihan perang. Tapi kan itu tidak di dunia nyata. Ya kan? Apa dia bisa lari? Kan enggak, dia duduk aja. Orang catur misalnya beralasan itu kan melatih kecerdasan otak, strategi. Yang kamu atur kan bukan, yang kamu atur di catur kan bukan orang. Yang diatur apa? Benda mati. Jarannya jaran separuh. Iya kan? Panggungnya L terus. Lakunya L terus. Padahal jarannya waju ya. Ya. Menteri ini ya berlakunya apa nih menteri? Miring. Maju mundur tapi satu-satu. Ya, lali bisa. Ada yang beteng itu mampunya lurus. Garis ya. Iya, rasa bela. Apa tentara kayak gitu kan enggak? Beda kan? Beda. Maka jauh sekali. Ya, itu hanya permainan saja. Orang hanya mencari-cari dalil untuk membolehkan hal tersebut. Bahkan nanti termasuk yang dikecualikan. Jelas ya. Jadi jenis yang pertama perlombaan yang boleh diberi upah atau imbalan atau tidak. Ya, itu 3 tadi. Yang kedua ini boleh dengan syarat tidak boleh diberi upah. Boleh dilakukan, boleh diselenggarakan, tapi tidak boleh diberi hadiah. Nek diberi hadiah tidak boleh. Apa itu selainnya? Selain dari 3 itu. Ya. Ya, kalau mayoritas ulama berarti selain yang bermanfaat untuk menguatkan badan, itu berarti tidak boleh apa? Tidak boleh dikasih hadiah. Ya, tidak boleh dikasih hadiah, tapi boleh diselenggarakan. Yang penting tidak lahun, tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak termasuk menyia-nyiakan waktu dan buang-buang waktu dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Terus dari sini wahya jami'ul mughalabat bi ghairi thalatha al-madhkurah. Ya, jenis yang kedua ini adalah semua pertandingan selain 3 yang disebutkan tadi. Itu yang kedua. Wibabi ghairi nardi wa syatranji, dan tidak pakai dadu dan catur atau yang semisalnya. Fatah rumu mutlakon, maka itu diharamkan secara mutlak. Kata Syekh Sa'di, kalau itu pakai dadu dan catur dan yang semisalnya, maka itu hukumnya haram secara mutlak. Apa maksudnya mutlak? Kasih upah atau enggak kasih upah pokoknya enggak boleh. Itu namanya mutlak. Ya kan? Namanya nomor 1 boleh mutlak, nomor 2 boleh bersyarat, nomor 3 haram mutlak. Yaitu apa? Seluruh perlombaan ataupun permainan-permainan yang di dalamnya ada unsur sia-sia. Entek waktu tok ora neng manfaatnya. Ya. Menghabiskan waktu dan tidak ada manfaatnya, apalagi di situ apa? Ada unsur adu nasib. Bahwa naosalis, dan dia adalah termasuk jenis perlombaan yang ketiga, yaitu perlombaan yang dilarang secara apa dasarnya? Di hadisi, berdasarkan sebuah hadis, la sabaqo. Ya, itu bukan la sabaqo ya. Kalau sabaqo itu artinya perlombaan. Kalau sabaqo hadiah. Jadi kalau la sabaqo tidak ada perlombaan. La sabaqo tidak boleh ngasih upah, itu loh. Jelas? Maknanya beda. Jadi ini yang dimaksud adalah apa?
upahnya. La sabaqa illa fi khufin au hafirin au naslin. Tidak boleh mengasih upah dalam perlombaan kecuali pada khufin kuda, au hafirin au unta, au naslin atau panahan atau memanah. Ya. Nah, dari sini saya Sa'di berpendapat beliau tidak membolehkan ya. Beliau termasuk ulama yang mengatakan tidak boleh ada iwat, tidak boleh ada imbalan pada selain tiga ini. Adapun ulama yang membolehkan itu karena kias. Karena zaman dulu mungkin belum ada perlombaan-perlombaan yang macam-macam seperti sekarang ini. Ya, ala kulli hal, ya dari sini menunjukkan bahwasanya selama itu untuk maslahat kaum muslimin, untuk apa? Memang betul-betul menguatkan dan bermanfaat dan tidak ada unsur permainan di dalamnya, tidak ada unsur adu nasib, maka itu boleh, ya. Maka itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar mubah, sekedar sifatnya hiburan dan di situ tidak ada apa? Tidak ada unsur adu nasib, ya kan, main-main, maka itu boleh. Tapi tanpa hadiah. Kenapa kok dengan demikian? Hikmahnya supaya orang tidak apa? Tidak senang dengan itu. Coba kalau misalnya ada game terus dikasih hadiah, orang akan mikirnya apa? Main game terus. Ya enggak? Waktu akan habis untuk main game. Catur diberi hadiah, orang akan termotivasi untuk bermain catur. Ya, demikian. Zaman sekarang seperti itu. Orang sekarang profesinya itu masya Allah ya. Dari perkara-perkara yang manfaat sekarang jadi YouTuber. Karena banyak orang yang di YouTuber ada yang jadi YouTuber gitu. Ya, bikin konten. Mainnya di sungai, mancing, itu kan orang dolan semua. Dan itu apa? Sebagai tanda ya benarnya sabda Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman itu harta dibukakan semudah-mudahnya. Sekarang mau dolanan itu duit, ya enggak? Itu loh cuman mainan di video di upload, ya kan? Orang beli iwak neng kaleng, video diupload, ya enggak? Bahkan aktivitas seharian yang pegal, di video diupload. Itu gajinya ngumpuli orang yang kerja keras, ngumpuli yang misalnya Pak Tukang yang terik matahari, Mbak sore baru pulang, kalah gajinya. Sehingga orang apa? Termotivasi untuk seperti itu. Sehingga kerjaan-kerjaan, aktivitas yang mungkin lebih manfaat untuk kehidupan manusia ditinggalkan. Ya, maka seperti itu. Jadi hikmahnya kenapa kok nggak boleh diberi hadiah? Ya karena itu akan memotivasi orang untuk mengerjakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi kalau sampai haram, jelas tidak. Jelas ya. Terus kata saya di sini di akhir, wa amma ma siwaha, adapun yang selainnya maksudnya apa? Yang tidak termasuk kategori disebutkan tadi, fa innaha dakhilatun fil qimari wal maisir, maka dia termasuk dalam kategori apa? Qimar, apa qimar? Judi wal maisir, adu nasib. Judi dan adu nasib. Contoh permainan yang ada adu nasib apa itu? Dadu. Dadu itu apa bisa orang itu menentukan angkanya? Kan nggak bisa. Main kartu misalnya, domino misalnya. Ya, bisa nggak menentukan? Nggak bisa. Mbok itu sudah pemain yang sudah bertahun-tahun ya nasib-nasiban, ya kan? Maka itu masuk yang adu nasib itu, maka tidak. Untuk mainan anak-anak ya.
Tidak boleh, itu termasuk yang ada timar karena apa? Adu nasib di situ. Ya kan? Wis 90 karek siji kan. Kamu mulane jiglok kan. Ya kan? Pas ulo ya. Metune pilih waduh pas ulo ya jiglok. Ya kan? Ini pas tangga. Nah, ini kan adu nasib itu. Ya. Masuk apa itu? Yang semisal dengan itulah. Pokoknya adu nasib. Lumbungan ya, lumbungan itu loh. Tapi nek lumbungan aja mungkin bisa dihitung loh. Bijinya itu kira-kira. Tapi rata-rata ya nggak memperhatikan. Ya guru nyamuk gitu kan. Terus luk gitu ya. Nah itu kan adu nasib itu. Ya, permainan yang termasuk adu nasib. Ada sebagian, saya pernah melihat sebagian mengatakan tidak boleh karena apa? Ya ada unsur adu nasib itu apa? Walaupun cuma sekedar ngisi waktu. Ya, wala. Ya. Tadi di sampaikan hikmahnya salah satu perlombaan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kategori bermanfaat ini apa? Manfaat secara umum atau manfaat secara dikatakan fisik. Ya. Jadi manfaat dikatakan manfaat secara fisik untuk persiapan perang. Wa'idulahu min kuwatin mastata'tu min kuwah. Itu dalilnya itu para ulama. Jadi mengambil dalil wa'idulahu mastata'tu min kuwah. Jadi siapkanlah apa? Fisik kalian semampu kalian. Jadi memang untuk persiapan kepentingan jihad fisabilillah. Jadi untuk kepentingan jihad fisabilillah. Intinya untuk jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah itu ada dua kata para ulama. Pertama jihad dengan pedang, yang kedua jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Sehingga termasuk apa yang dibolehkan adalah perlombaan musabaqah dalam masalah ilmiah, misalnya apa? Baca kitab misalnya, menghafal matan misalnya, tahfidz Quran misalnya. Itu, maka di situ diperbolehkan karena apa? Itu termasuk bagian jihad fisabilillah. Sebagian para ulama membolehkan itu karena itu dikiaskan pada masalah jihad fisabilillah. Sehingga perlombaan-lombaan dalam masalah cabang ilmiah itu diperbolehkan dan boleh diberi hadiah. Karena apa? Itu juga bisa menjadi penyemangat, ya kan? Bisa menjadi penyemangat. Misalnya apa? Ketika hafal Quran, haji, ya semangat. Hadiahnya umroh, ya semangat untuk menghafal Quran. Manfaat gak itu? Manfaat. Jadi itu paling manfaat bagi kaum muslimin. Jelas ya. Jadi untuk fisabilillah, dan fisabilillahnya itu bisa dua macam. Ya, jihad dengan ilmu, jihad dengan fisik. Intinya untuk dua tujuan ini. Wallah. Cukup? Selesai musabaqah dan mughalabah. Nah, kalau tinju MMA kayak gitu gimana? Fisik. Tidak boleh namanya. Karena ini menyakiti. Ya kan? Itu memandorotkan. Karena tujuannya musabaqah itu kan untuk istiqdad, bukan untuk mencelakai. Ya kan? Maka selama ada unsur madharat, unsur mencelakai, maka tidak boleh. Apalagi di situ sudah menghalalkan ya Bang, perkara yang diharamkan. Apa contohnya? Mukul wajah. Wajah kan haram. Ya kan? Haram. Tapi di dalam pertandingan itu boleh. Dapat poin. Nah, kecuali kalau gulat misalnya, kalau gulat kan itu soal tidak memadaratkan, itu kan cuman tidak melukai, cuman bantingan, memang kekuatan memang itu. Ya. Kekuatan. Dan bela diri pun, kalau bela diri yang masih apa itu sifatnya terkendali seperti misalnya silat dan yang lainnya, itu kan tidak sampai apa itu secara umum ya, secara umum itu tidak melukai, maka seperti itu tidak mengapa.
Ya, tidak melukai, intinya tidak memandorotkan ya. Karena memang untuk olahraga cabang bela diri yang memang untuk didesain olahraga itu memang sendiri ternyata. Ya. Jadi misalnya karate atau silat yang memang untuk olahraga pertandingan sama memang untuk gelut itu beda. Latihannya itu beda itu. Karena untuk yang pertandingan kan ada aturan-aturan. Ada teknik gitu. Yang penting orang itu dapat poin tanpa harus melukai lawan. Itu ketika dia mukul lawan kena tapi nggak terluka itu malah poinnya besar. Ya. Kalau melukai malah didiskualifikasi kan. Nah, gitu ya. Apalagi sampai emosi udah. Kalau penonton yang itu Ya. Menontonnya gimana? Tujuannya untuk apa? Menikmati atau mengambil ibroh? mengenali tekniknya. Itu tekniknya. Wallah alam saya nggak tahu. Kalau menikmati jelas nggak boleh. Seneng. Ya, karena itu akan menimbulkan di hatinya nanti kecintaan pada sesuatu yang haram. Ya. Tapi kalau untuk mempelajari teknik gerakan bela dirinya, wallah alam, semoga tidak mengapa, semoga. Tapi saya nggak tahu, wallah. Selesai musabaqah dan mughalabah. Ya, sekarang masuk bab baru, babul ghosab. Bab tentang gosok. Dibaca Mas Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wasfi. Gosok. Babul wasfi. Bahwa Istilah. Bahwa istilah. bahwa istilahu ala ma'il ghairi bi ghairi Hakim. hakim wa huwa muharramun bi hadithi man yakit Maniqtata'a. tata'a shibran min al-ardi zulman waqahullahu Tawwaqa. Fa'ala tawwaqa. tawwaqahullahu bihi yawmal qiyamati Min sab'i aradina. arodina mutafaqun alaih. Ya. Gosok ya, akhwah. Kata beliau di sini wal istilah. Istilah itu menguasai. Istilah itu masdar dari apa? Istaula. Istaula itu kan berkuasa. Maka sebagian orang mentakwil istawa dengan istaula. Menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Apa ada dengan cara yang benar? Ada. Misalnya apa? Menyita barang orang karena memang ada apa itu? Sengketa dengan dia. Karena itu memang jaminan misalnya. Maka itu yang hak. Dalam bahasa kita gosok itu merampas gitu ya. Merampas harta orang. Gosok. Jadi menguasai harta orang lain dengan cara tidak hak. Dan dia hukumnya haram berdasarkan apa? Hadis Nabi maniqtata'a shibron, barang siapa yang iqtata'a shibron, merampas satu jengkal dari tanah, dulman secara dolim, tawakkallahu, maka Allah akan mengalungkan padanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya, min sabai aradin, ya, 7 bumi, 7 lapis bumi, insyaallah. Ya kalau di dunia mungkin seneng ya dikei lemah Allah. Ini di akhirat kalung ya. Ya. Dikalungkan untuk diri. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Satu jengkal saja loh ya. Shibron, satu jengkal. Itu dan sampai beratus-ratus meter. Ya. Sampai hektar-hektaran. Ya.
Dan itu caranya bisa macam-macam. Ya, bisa dengan mengubah batas, bisa dengan memalsukan data. Banyak kan sekarang sertifikat sampai loro gitu kan. Ada pihak yang sudah lama memiliki itu dan dia sudah punya sertifikat, terus datang pihak kedua dia juga bawa sertifikat. Nah, sertifikatnya baru dan ini dinyatakan lebih ori, lebih otentik datanya sehingga menang di peradilan. Itu lah, itu yang sertifikat versi lama itu sudah tidak dianggap bisa. Itu juga termasuk gosok. Ya. Dan itu banyak terjadi kan seperti itu. Banyak terjadi. Atau dengan pengusiran paksa. Usir paksa. Suruh pergi. Dan itu biasanya dari orang-orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan. Jelas ya? Wa alaihi radduhu, maka dia wajib mengembalikan li sahibihi kepada pemiliknya. Jadi kalau dia tobat, tapi kalau belum tobat kan mesti dia nggak mau mengembalikan. Jadi dia wajib mengembalikan. Kapan? Kalau dia sudah tobat. Kalau nggak tobat kan nggak mau kembalikan. Jika dia tobat wajib mengembalikan kepada pemiliknya walau gharima at'afahu. Walaupun dia harus membayar berlipat-lipat dari harganya. Artinya apa? Terkadang barang yang digosok itu kan sudah habis gitu kan. Atau terkadang apa? Berkurang. Maka dia harus membayar dendanya. Contoh misalnya, kalau dia menggosok motor misalnya, padahal motor itu untuk kerja. Dengan dia motornya digosok, dicuri, tidak bisa kerja. Ya. Atau motor itu sebenarnya disewakan, mobil disewakan. Per hari lakunya 200-300 ribu per hari. Nah, dengan digosok mobilnya dia tidak bisa menyewakan. Maka ketika yang gosok itu alasannya pinjam terus dibawa pergi entah kemana, itu kan gosok namanya. Nah, dengan digosok itu dia tidak bisa menyewakan. Maka ketika pelakunya tobat, maka wajib mengembalikan mobil tadi atau motor tadi, plus bayar biaya sewa per harinya. Dan itu kan mahal sekali kalau dia gosoknya 1 tahun coba. Kan gitu kok mobil situ. Ya kan? Ya kan? Maka dikatakan walau gharima at'afa, walaupun dia harus membayar. Gharima itu kan apa? Gharim itu loh, gharim tahu gharim? Orang yang terlilit hutang loh. Walaupun dia harus merasa berat karena harus membayar berkali-kali lipat dari harga barang yang digosok tadi. Maka dia wajib supaya apa? Tobatnya diterima. Kalau enggak nanti akan dituntut di hari kiamat. Wa alaihi nafaqatuhu, dan dia wajib memberi nafkah memberi nafkah pada barang yang digosok. Contoh misalnya, barang yang digosok itu berupa hewan, maka dia wajib apa? Memberi makan dan ngapain hewan itu. Kalau tidak diberi makan dia dosa, walaupun dia bukan miliknya, salah dewe digosok, ya kan? Dia senang misalnya apa? Senang kelinci atau kucing. Ternyata kucing ini makannya khusus spesial itu kan, harus beli. Kayak gereh mau, kayak daging mau, harus beli. Ya, maka dia harus memberi itu. Ya salah dhewe gosok kucing. Iki jenenge wong lekan golek mumungan. Ya, lekan golek mumungan. Ya. Di dalam naskah yang lain itu wa alaihi naksuhu. Wa alaihi naksuhu, di dalam teks yang lain ada yang lafadznya wa alaihi naksuhu. Artinya apa? Dia berkewajiban menanggung nilai kekurangan atau kerugian dari barang yang digosok tadi. Itu kalau maknanya atau dibaca naksuhu. Karena sebagian ada yang naksuhu, ada sebagian nafaqatuhu. Wa ujratuhu, dan biaya sewanya. Jadi dia wajib mengembalikan dan wajib membayar biaya sewanya. Ya. Muddata muqamihi biyadihi, selama berada di tangan dia pelaku gosok tadi.
Misalnya gosok mobil tadi toh, contohnya itu tadi, maka wajib membayar biaya sewa per hari berapa gitu kan. Kecuali kalau memang yang apa punya mobil sudah apa masih penting mobil ke Bali orang Jiro liane ya itu berarti apa baik gitu kan. Tapi kalau yang punya ini menuntut maka seperti itu per hari dihitung sewa berapa, mobilnya balik plus bayar biaya sewanya. Wa dimanuhu idza talafa mutlaqan, dan dia wajib apa ini menanggung jika barang itu rusak secara mutlak. Apa maksudnya mutlak? Kan gini, kalau di dalam transaksi pinjam meminjam atau nyewa, kalau nyewa itu dia menanggung kerusakan kapan? Kalau dia ta'adin, apa itu berlebihan atau meremehkan, gitu toh. Kalau standar pemakaian terus ada kerusakan maka tidak menanggung, jelas. Tapi dalam gosok ini enggak, entah kamu itu karena berlebihan atau kamu memakainya biasa atau kamu memang meremehkan, pokoknya mutlak gitu loh, enggak berkaitan dengan itu. Pokoknya nek rusak wajib nanggung kerusakannya karena gosok. Misalnya Pak, gosok motor atau mobil, dia sudah makainya itu biasa, tapi kok dorong nabrak jeder itu kan, terus dia tobat baru ingat, untuk nggak selamat nyawanya akhirnya tobat gitu kan, terus dibalik maka dia wajib ganti, walaupun mungkin dia nabraknya itu karena tidak sengaja atau bahkan dia ditabrak itu, jelas, itu namanya mutlakon itu, bita'adin au ghairi ta'adin, ya berlebih-lebihan atau ya tidak berlebih-lebihan. Wa ziyadatuhu li rabbih, dan kalau ada pertambahan maka itu harus dikembalikan pada yang punya. Contoh misalnya tadi dia gosok mobil terus disewakan. Selama menyewakan itu dia sudah menyewakan dapat keuntungan 10 juta misalnya. Ya, maka ketika dia tobat ya dia harus keuntungannya itu harus kasihkan sama dia. Yang digosok kambing misalnya, dia upeni setahun, jadi 10 misalnya, dia ingat baru tobat gitu loh, maka kabeh anak-anaknya kayak kabeh, jelas. Itu maksudnya wa ziyadatuhu li rabbi. Terus wa in kanat ardon, jika berupa tanah, fagorisa au gorosa au bana fiha, jika yang dia gosok berupa tanah lalu dia tanami atau dia bangun, fali rabbihi qalbuha, maka yang pemilik tanah ini ketika dia kembalikan berhak untuk merobohkan atau mencabut tanaman tadi. Jadi dia berhak meminta kepada orang yang apa? Gosok tadi untuk mencabuti tanamannya tadi. Ya. Atau merobohkan bangunannya. Apa dasarnya? Sabda Nabi, laisa li irkin dzalimin, laisa li irki dzalimin hakun. Tidak ada sedikit pun pada keringatnya orang yang zalim itu hak. Ya. Apa keringatnya orang zalim? Jadi di dalam dia berbuat zalim kadang-kadang terus dia kelola kan? Ya. Maka tidak ada hak. Seperti tadi menggosok tanah terus tanami itu kan dia berkeringat ibaratnya, maka keringatnya itu tidak ada hak bagi dia untuk memilikinya. Terus waman intaqalat ilaihil ainu, dan siapa saja yang berpindah kepadanya zatnya yang digosok tadi, barang yang digosok tadi pindah kepada dia, minal ghasib, dari orang yang menggosok. Contohnya dengan apa misalnya? Dikasih atau dengan jual beli. Misalnya apa? Si A membeli mobil dari si B, ternyata si B itu hasil curian atau hasil gosok. Wawa alim, sementara si A tadi tahu kalau itu hasil apa? Curian, hasil gosok. Fahukmuhu hukmul ghasib, maka dia termasuk juga termasuk memiliki hukum seperti orang yang gosok. Dosanya sama. Walaupun dia memilikinya dengan membeli. Jelas? Penada. Ya, penada.
Tapi kalau tidak tahu ya namanya nggak tahu, ya kan? Ya. Kalau dia nggak tahu ya tidak termasuk. Tapi kalau dia tahu bahwa itu hasil curian atau bukan miliknya, kok dijual terus dia beli, mumpung murah gitu kan, maka dia termasuk orang yang gosok juga, walaupun dia mengeluarkan uang untuk membelinya. Ya, gitu ya Pak. Ada yang tanyakan? Ya. Kalau misalnya di tanah yang punyanya orang, terus tumbuh tanaman liar seperti tadi gitu, boleh nggak kita? Ya, secara asal kalau itu tanahnya sudah ada pemiliknya, ya minta izin pada sang pemiliknya. Tapi kalau memang sudah uruf itu memang ya masyarakat seperti itu tidak menganggap, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Contohnya misalnya ngambil pakan ya, ngambil pakan dari daun-daunan gitu kan, maka tidak mengapa karena uruf masyarakat kalau seperti itu tidak masalah. Seperti mengambil rumput misalnya di ladang orang, kalau di sini bebas lah, kalau di tempat saya nggak boleh. Kalau di tempat saya kan rumput itu laku dijual. Maka kalau di sana ngambil rumput di lahannya sembarangan bisa dipukuli orang. Padahal cuma rumput loh ya. Maka urufnya beda, uruf di sini sama sana beda. Jelas? Kalau seperti itu kembalikan kepada uruf. Mohon maaf.